Ada pertanyaan dari pendengar radio. Saya suka sama seorang wanita, tetapi orang tua saya tidak mengizinkan apabila saya menikah dengan wanita tersebut, padahal wanita tersebut sedang hamil dengan saya. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, saya ingin bertobat, caranya bagaimana? Mohon petunjuknya dan langkah apa yang harus aku pilih. Yang kedua, jika saya tetap nikah, apakah saya termasuk anak yang durhaka? Karena saya didesak dari keluarga si wanita tersebut, dan mohon nasihatnya agar orang tua saya memberi izin. Kemudian yang ketiga, apabila seorang wanita yang sedang hamil itu kalau dinikahi tidak sah pernikahannya, apa itu benar? Nah, kamu itu belum nikah kok ya menghamili, maksudmu gimana? Ya tak? Ketika kamu akan berbuat begitu, apa yang kamu janjikan? Mesti kamu janji, saya nanti tanggung jawab, gitu kan? Tanggung jawab itu seolah-olah anggere wis dihamili dinikahi itu menunjukkan tanggung jawab. Gitu kan? Kalau dalam Islam tidak ada. Ya tak? Wanita hamil dinikahi itu tidak ada. Apalagi hamil karena zina kok dinikahi. Dalam Islam tidak ada. Adanya wanita hamil karena zina, adanya dihukum cambuk kalau dia gadis. Dicambuk 100 kali di muka umum gini. 100 kali. Kalau wanita hamil ya karena zina sedang dia sudah nikah, hukumannya dirajam sampai mati. Nah, pilih mana? Dicambuk apa dirajam? Kalau dinikah cara Islam nggak ada. Aturan Islam nikah hamil itu nggak ada. Ya, cara bertobat bagaimana? Maka itu orang itu jangan mudah-mudah berbuat terus baru bertobat. Nah sekarang kamu bingung, mau nikah orang tuanya nggak boleh, didesak terus oleh wanita yang kamu hamili atau dari keluarga wanita yang kamu hamili tadi. Orang tuamu tidak boleh, wong sudah hamil. Kamu ngaku orang tua saya ngamili kulo kok pak. Ya, maka itu walaupun yang menghamili kamu, tidak ada nak nikah orang menikahi orang zina. Adanya kamu harus dicambuk, wanitanya harus dicambuk. Wes dipilih di itu. Pilih salah satu itu harus. Nah pilih nikah nggak ada dalam Islam. Aturan Islam tidak ada menikah itu. Orang zina kok malah dihadiahi nikah. Nah, kalau pendapat ada pendapat. Nah, di negeri yang bukan Islam ini ada yang berpendapat kalau wanita yang menghamili tadi yang menikahi boleh. Yang menikahi boleh, tapi bukan berarti setelah dihamili baru dinikahi terus dosane habis, tidak. Dosa tetap dosa. Ya, hukum oleh Allah nanti. Ya, itu. Tetapi kalau wanita hamil tadi yang menikahi karena yang menghamili mau nikah orang tua tidak boleh, akhirnya dinikahkan dengan orang lain, itu tidak sah. Tapi dadi anak sopo nanti ya. Nah, nikahnya tidak sah. Itu pendapat, saya katakan itu pendapat, bukan Quran, bukan hadis. Ya. Mengapa pendapat begitu? Jadi negeri yang bukan diatur secara Islam ini untuk mengambil resiko yang paling kecil. Sebab kalau nanti resikonya laki-laki tadi saya menghamili terus dinikah tidak boleh, nah, seolah-olah dia tidak merasa salah. Oh ya dia saya sebenarnya tanggung jawab mau nikah, tapi tidak boleh kok. Ya sudah, saya mau menikahi, tapi tidak boleh dinikah dalam keadaan hamil, tidak boleh. Ya sudah,
Terus risikonya apa? Bagi wanita tadi menderita kan. Punya anak belum punya suami. Tapi bagi laki-lakinya bebas. Karena saya mengamili mau nikah ya boleh, enggak boleh saya ya sudah enggak jadi nikah. Terus nanti mengamili wanita lagi. Tak hamil tuntut nikah lagi enggak boleh lagi. Bebas lagi gitu dah. Hamili lagi. Jadi ke sana timur ngetengi wong. Tukang ngeteng-ngeteng aja udah. Tapi enggak boleh dinikahi. Kan bukan salah saya wong saya nikah enggak boleh gitu loh. Nah, maka untuk mengambil risiko yang lebih kecil daripada semuanya itu, ya boleh. Kalau yang nikahi yang menghamili boleh. Untuk wanitanya biar tidak terlalu sengsara di dunia ini. Kalau wanita hamil terus tidak dinikahi, nanti susah. Kalau hamil itu, walaupun ketika zina itu sembunyi-sembunyi, delik ranek wong ruh, wong delik neng petengan. Ya. Tapi kalau wanita itu zina akhirnya hamil, anak yang dikandungan itu yang memberitahu kepada masyarakat umum. Memberitahu. Anaknya makin gede, orang makin tahu. Loh, caki dong, tahu kurung nikah kok wetenge gede. Nah apa? Lah, tahu tuh. Hamil mau dibatin dah, oh hamil. Wanita kok, lah ngerti-ngerti melahirkan. Tenan toh? Oh, Pak itu hamil belum nikah wih. Jadi kumpul kebu apa kumpul asu orang mengatakan mungkin sehari kumpul kebu, jane ya kumpul asu ya ngono. Maksudnya kumpul kebu itu kumpul yang belum nikah. Apa anjing ada nikah? Ya enggak ada. Mesake kebune nggo sasaran terus. Maka saya dialihke itu kumpul asu gitu loh. Asu ya ora nikah kok. Kok mung kebu wae. Ya. Nah, setelah menikah, lahir tidak punya suami. Nanti kalau ada orang mau menikahi dia, mesti ditekani kalau naib gadis apa janda. Nek ngomong gadis, lah itu anaknya siapa itu? Nah, kalau mengatakan janda karena sudah punya anak, ditanya surat cerainya mana? Bingung nggak? Jadi yang wanita dalam keadaan kebingungan. Di dunia sudah rekoso. Arep ngaku anake. Ya, wong rung tau nikah. Orang ngaku anake, nyet yo anake tenan. Nah, akhirnya laki-laki yang menikahi tadi, kamu tidak punya surat cerai. Tapi kamu sudah punya anak, berarti kamu zina ya. Anak zina itu ya. Nah, kan nilainya jadi turun. Gadis punya anak belum nikah dengan janda punya anak dalam arti nikah terus dicerai suaminya namanya janda, itu nilainya masih lebih berharga janda. Janda punya anak cerai, berarti nikahnya resmi halal. Tapi kalau gadis punya anak berarti kumpul kebu tadi. Masa dengan kumpul kebu ya gelem gitu. Nah, laki-lakinya kalau tidak dinikahkan, wah harus masa bangga. Bebas aku. Nah, itulah maka diambil madharat yang paling kecil. Kalau di Indonesia ini ada pendapat kalau yang menikahi yang menghamili boleh. Kalau yang nikahi yang tidak menghamili tidak boleh. Gitu. Kalau dari tuntunan Islam tidak ada. Adanya tinggal dua pilihan. Kalau gadis atau joko cambuk 100 kali. Kalau sudah nikah dirajam, pilih yang mana.